Baik, Bu Sumi, kita sudah bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Is. Oh ya, Bu Sumi. Mohon maaf nih, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Bu Sumi di sekolah itu seperti murung ya. Biasanya Ibu Sumi itu orangnya periang, selalu tersenyum, dan suka menyendiri. Tapi sekarang suka menyendiri. Bisa berbagi dengan saya. Ada apa sih, Bu Sumi? Iya Bu, sebenarnya saya ingin ngobrol tapi bingung dengan siapa saya ngobrol selama ini. Saya ingin bercerita banyak tentang hal itu supaya masalah ini saya bisa diselesaikan dengan baik. Oh, begitu. Memang selama ini Bu Sumi apa yang dikhawatirkan? Ada masalah apa yang dialami Bu Sumi? Begini Bu Is, pekan lalu itu saya disupervisi oleh Bapak Pengawas. Nah, setelah Bapak Pengawas pulang dari sekolah, saya dipanggil oleh Ibu Kepala Sekolah. Kelihatannya Bapak Pengawas tidak berkenan dengan metode mengajar saya yang selama ini. Karena saya mengajar tidak memakai buku ajar pada saat memberikan pembelajaran kepada peserta didik, Bu Is. Oh, begitu. Jadi tujuan kali ini kita bincang-bincang, Ibu Sumi mau membicarakan tentang apa pengawas itu, penilaian pengawas itu, kemudian bagaimana Bu Sumi bisa mencari solusinya ya. Emang selama ini Bu Sumi menggunakan media apa saja ketika pembelajaran di kelas, Ibu Sumi? Saya itu Bu Is kalau mengajar lebih bersemangat kalau menggunakan media menarik Bu. Media menarik. Contohnya seperti apa itu, Bu Sumi? Biasanya Bu, kalau saya menggunakan media pembelajaran, biasanya itu saya share sebelum saya memberikan pembelajaran di kelas. Saya share kepada peserta didik ke WhatsApp grupnya. Nah, kemudian esok harinya saya langsung praktekkan di ruang komputer. Kebetulan saya sangat suka membuat materi pembelajaran seperti itu Bu Is. Oh, terus Nah, terus lanjut Bu Sumi. iya, terus pertama saya biasanya itu merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk video yang dilihat ke media YouTube yang ditonton oleh peserta didik. Nah, kapanpun, kalau misalnya di YouTube itu, kapanpun dan dimanapun peserta didik bisa menonton. Nah, menurut saya anak-anak itu senang sekali dan hampir semua siswa yang saya ajar semua bersemangat ketika misalnya saya memberikan metode seperti itu. Nah, ketika saya mengajar dengan menggunakan media tersebut, mereka senang sekali dan antusias menerima pelajaran ketika saya menggunakan media seperti itu, Bu Is. Oh, berarti kebanyakan media di YouTube yang Ibu buat ya, kemudian di-share ke anak-anak. Terus sekarang kalau selain media sosial yang dipakai di YouTube, biasanya Ibu Sumi menggunakan media apa lagi nih? Selain itu Bu Is, saya biasanya menggunakan atau membuat desain. Nah, pembuatan video dengan kumpulan materi yang sudah saya rangkum agar materi itu dapat diserap oleh peserta didik dengan mudah, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Sumi, apakah itu sebuah cara yang sangat efektif ketika menggunakan video-video tersebut? Iya, Bu Isma, sangat efektif sekali. Buktinya apa kalau itu efektif, Bu Sumi? Eh, Ketika saya menggunakan media dan Ya, metode itu menurut saya antusias dan mudah sekali mengerti karena visualisasinya itu jelas, ya. konkret dan menarik bagi mereka untuk ditonton. Wah, bagus sekali Bu Sumi. Selain itu, ada tidak media yang Ibu
Sumi pakai lagi untuk pembelajaran? Biasanya itu Bu, kalau di sekolah saya menggunakan alat dan media yang dipunya oleh sekolah. Contohnya misalnya ada LCD, ada laptop, ada komputer yang semua ada di dalam lab komputer. Jadi saya pakai untuk kebutuhan peserta didik pada waktu itu Bu Is. Berarti anak-anak bisa mendapatkan pengalaman yang nyata ya Bu? Iya Bu Is, ketika kita melakukan pembelajaran dengan mempraktekkan langsung kepada peserta didik dengan menggunakan alat dan media yang ada, mereka itu sangat antusias dan menarik sekali, bahkan mereka senang dengan pembelajaran seperti itu. Wah, bagus sekali dong itu Bu Sumi. Tapi mengapa ya menurut pengawas Bu Sumi masih belum optimal? Karena tidak menggunakan buku sebagai bahan referensi dalam mengajar ya? Iya Bu, itu yang membuat saya sedih Bu. Saya ingin bertanya Bu Sumi, sebelum Bu Sumi membuat video pembelajaran, kemudian membuat prosedur pembelajaran atau media lainnya, apa yang Ibu Sumi lakukan? Biasanya Bu, sebelum saya menggunakan media, saya biasanya itu membaca buku dulu Bu Is. Kemudian buku-buku yang tersebut itu saya ambil di internet yang berhubungan dengan materi ajar saya pada waktu itu. Nah kemudian setelah itu saya merangkum materi yang kemudian saya ketik dan saya simpan di dalam laptop. Tapi terkadang saya simpan tapi tidak saya print Bu Is, hanya disimpan saja sebagai bahan referensi. Dan biasanya rangkuman-rangkuman seperti itu saya share saja di grup peserta didik Bu Is, seperti itu. Oh, berarti Bu Sumi membuat rangkumannya dari media-media yang Ibu Sumi baca itu, dari sumber-sumber yang Ibu baca itu, lalu Ibu Sumi buatkan rangkumannya. Berapa banyak gitu Bu Sumi rangkuman-rangkuman materi itu? Oh, banyak sekali Bu Is. Hampir semua materi ada semua rangkuman yang saya buat dan disimpan di dalam laptop. Berarti Bu Sumi ini pada dasarnya sudah menggunakan sumber pembelajaran atau buku yang dimaksud tadi pengawas itu. Cuma mungkin menurut pengawas itu karena buku fisiknya atau print out dari sumber-sumber itu Ibu Sumi tidak tampakkan di dalam kelas. Jadi si pengawas itu menganggap Bu Sumi tidak menggunakan buku. Mungkin begitu kali ya? Iya ya Bu Is, jadi selama saya tidak menggunakan buku fisik, jadi saya tidak dianggap menggunakan referensi dalam bentuk buku ya. Terus menurut Bu Sumi bagaimana kira-kira caranya supaya kelihatan bentuk fisiknya itu? Iya ya Bu Is, baru saya berpikir banyak rangkuman yang selama ini saya buat, mungkin mungkin saya print dan saya satukan menjadi bahan ajar atau model pembelajaran, begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Is, luar biasa itu idenya. Jadi bagaimana sekarang Bu Sumi membuat modul pembelajaran dengan rangkuman yang sudah dibuat sebelumnya? Insya Allah Bu, saya kedepannya akan berusaha mengumpulkan semua rangkuman-rangkuman yang saya buat, kemudian saya satukan dan karena tidak semua juga rangkuman itu tersusun dengan baik karena di laptop terkadang berantakan. Saya simpan di laptop yang satu, kemudian pindah lagi di laptop yang dua, kemudian foldernya juga berbeda, bahkan ada materi saya yang tersimpan di harddisk eksternal, seperti itu Bu. Oh, jadi materinya itu ada di mana-mana di foldernya ya. Terus Ibu butuh waktu untuk mengumpulkannya. Kira-kira jangka waktu berapa lama kira-kira Ibu butuhkan untuk bisa mengumpulkan semua bahan ajar itu? Kalau menurut saya Bu, kalau untuk mengumpulkan kira-kira mungkin bisa sepekan atau 2 pekan. Saya akan mengumpulkan semua rangkuman itu, kemudian saya satukan menjadi satu bahan modul, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Sumi. Jadi sekarang ada enggak rekan-rekan guru yang Bu Sumi yang Ibu anggap bisa diajak untuk berkolaborasi dan dapat membantu untuk membuat bahan ajar yang lain dalam pembelajaran supaya lebih menarik? Iya Bu Is, sebenarnya saya sudah membuat
tim pembuat administrasi pembelajaran. Dan bahkan saya juga sudah menyiapkan siapa editornya, siapa yang akan mengetik, dan itu saya berkolaborasi dengan guru PJOK, tapi guru PJOK ini mahir dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, rencana kedepannya itu model pembelajaran tersebut saya tunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga akan tunjukkan kepada Bapak pengawas tadi. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul atau bahan ajar yang selama ini tidak saya siapkan ketika misalnya belajar. Nah, kemudian rencana kedepannya bahan ajar tersebut saya akan share ke beberapa media dan baik itu YouTube, WhatsApp, dan siapapun bisa melihatnya sebagai bahan ajar, terutama bagi guru teknologi informasi dan komunikasi. Wah, alhamdulillah sekali Bu Sumi. Kira-kira kapan kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan progres yang telah Ibu Sumi lakukan? Insya Allah Bu, setelah saya merangkum semua bahan ajar saya ini dan saya perlihatkan kepada pengawas, setelah itu dievaluasi dan kita akan kembali bertemu bagaimana kemudian langkah yang akan kita lakukan Bu Is. Ya, jangan lupa nanti sumbernya itu dibagi-bagi juga ya ke saya ya kalau kita bertemu nanti. Insya Allah Bu Is. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Saya doakan semoga kegelisahan yang selama ini Bu Sumi rasakan, ya Bu Sumi sudah bisa mendapatkan solusinya ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya Bu. Saya berterima kasih sekali dan pada hari ini saya merasa lega sudah berbagi kepada Ibu Is dan insya Allah saya akan berjanji lebih keras lagi untuk mewujudkan segala sesuatu yang kita rencanakan dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Isma yang bersedia menjadi teman ngobrol saya hari ini. Ya, sama-sama Bu Sumi. Sudah mulai bisa tersenyum kabar nih sekarang ya. Terima kasih Bu Isma. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.